Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan pelajari teori tentang basis data terdistribusi oleh saya Lia Zairo, NRP 74100-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan dari teori basis data terdistribusi ini adalah memahami perbedaan database, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi adalah independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan. Juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Homogen yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, sedangkan heterogen yaitu di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau RDBMS atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client-server dan collaboration server. Arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar berikut di bawah. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Untuk gambar dari arsitektur klien server adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa server dan juga beberapa klien. Dan dengan prinsip kerja yang sudah dijelaskan tadi. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Arsitektur client-server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar di bawah. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server yang lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat
dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Sedangkan pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 7.4 yaitu berikut ini. Ini adalah fragmentasi vertikal, sedangkan ini adalah fragmentasi horizontal. Bila sebuah relasi difragmentasi harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal. Union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoint. Fragmentasi vertikal. Koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar 75. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang diri tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut. Local name, birth size, katalog setiap tempat menggambarkan semua objek baik fragmen maupun replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, dilihat pada katalog. Birth site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi, sellers, SID yang dengan tipe integer, sname dengan tipe string, rating dengan tipe integer, age dengan tipe real, reserves dengan tipe SID pada reserve dengan SID dengan tipe integer, BID dengan tipe integer, day dengan tipe date, rname dengan tipe string. Kemudian lakukan query berikut. Select AVG yang diselect adalah s.h, s dari seller, from sellers, s, where s rating lebih dari 3 dan s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari atau sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum, count age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replika, seller dikopikan kepada kedua tempat. Sebagai contoh, London menyiapkan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve seperti gambar di bawah. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller ambil semua halaman reserver dari Paris. Jika halaman reservers di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tapi asumsikan bahwa halaman reserves tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal.
biaya sama dengan 500 D plus 500 kali 1000 D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tuple reserves yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat. Kirimkan reserves ke London. Biayanya 100 S plus 4.500 D. Semi join, biaya 3 kali 500 plus 1.500. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah berikut. Di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves. Hasil join tersebut direduksi dari reserve dengan sellers. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join sellers dengan reserve yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya relasi reserves penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada seller dan jawaban tersedia di London. Bloom join. Teknik bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vector dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke L, set bit L menjadi 1, L dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vector ke Paris. Di Paris, lakukan hashing setiap tuple reserves dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vector sellers. Hasilnya disebut reduksi reserve with seller. Kirimkan bit vector hasil reduksi reserve ke London. Di London, join sellers dengan hasil reduksi reserve. Bit vector biaya pengirimannya lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi dapat dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi dimodifikasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau seruan gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi gagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah dan pembaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master.
perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi satu konflik harus dipecahkan. Misalnya tempat 1 umur Joe mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen, disjoint, dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tempat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Proses apply mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari perubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Mengimplementasi langkah apply. Log-based capture ditambah apply dan yang terus-menerus dan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver. Apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing, sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instan dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan, terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti yang dapat dilihat pada gambar 76 menunjukkan terjadi deadlock global. Inilah gambar deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke satu tempat, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery, proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site, jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus di-commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Distributed recovery, suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit.
Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa penulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Pada 2PC, terdapat dua bentuk komunikasi. Pertama, voting, kemudian terminasi. Kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada local log. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok, meskipun jika semua subordinat saling mengetahui melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit, protokol untuk transaksi T baik karena tempat gagal atau seruan gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat, maka tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu ACK. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika transaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua transaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Soal yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Yang pertama yaitu independensi data, yaitu dapat membuat perubahan dalam data namun tidak harus mengubah program. Kemudian pengaksesan yang efisien terhadap data, adanya kecanggihan dalam penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Keamanan terjamin dan integritas data terpelihara. DBMS dapat melakukan kendala integritas data. Administrasi data dapat menyebabkan terjadinya redundansi. Penggunaan data bersama. Mekanisme yang disediakan memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan sejumlah orang dalam satu waktu. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Untuk arsitektur client server ada sebagai berikut. Sedangkan collaboration server seperti gambar di bawah. Untuk client server terdapat beberapa client dan juga beberapa server, sedangkan untuk collaboration server di sini yang ada adalah server-server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus,
Gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server. Transaksi terdistribusi yang atomik pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Nomor 4, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi, fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Sedangkan pada replikasi, replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Nomor 5, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Untuk synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai, sedangkan asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan asynchronous replication. Kemudian nomor 6, definisikan distribute data independency. Independensi data terdistribusi merupakan salah satu properti pada basis data terdistribusi di mana pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logik. Nomor 7, bagaimana teknik voting dan read one, write all diimplementasikan pada sistem replikasi sinkronus, voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan read any, write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Nomor 8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture merupakan log atau menyimpan recovery yang digunakan untuk memungkinkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan prosedural capture adalah suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Untuk mengimplementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih mudah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragment dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Ya, demikianlah teori dan latihan soal mengenai basis data terdistribusi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.